Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan dari UPPJ Jakarta. Nah, untuk pembahasan tema ini dalam tugas Pancasila, tugas 1, membahas tentang proses lahirnya Pancasila, pembentukan BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI, dan perkembangan Pancasila, kemerdekaan Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, pembahasan. Jadi, proses lahirnya Pancasila itu secara singkat melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, ada sidang BPUPKI, yaitu yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh yaitu ada Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno, menyampaikan usulan tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan 5 asas yang ia namakan Pancasila. Nah, tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, nah lanjut. Nah, yang kedua, Piagam Jakarta itu diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, dibentuk panitia 9 untuk merumuskan usulan-usulan dasar negara. Hasilnya adalah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta dengan rumusan sila pertama yang mencantumkan yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga, sidang PPKI 18 Agustus 1945. Itu membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu singkatannya PPKI bersidang. Terus ada lagi untuk menjaga persatuan bangsa, terutama masukan dari perwakilan Indonesia Timur, 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta diubah. Nah, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan yang kita kenal saat ini, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lanjut. Nah, pembahasan BPUPK. Nah, BPUPK adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha atau Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tersebut BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Mei 1945. Dalam sidang resminya yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, fokus utama adalah perumusan dasar negara. Tiga contoh mengajukan usulan penting. Nah, yang pertama ada Pak Muhammad Yamin. Nah, beliau mengusulkan 5 asas secara lisan dan tertulis, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan. Lalu peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, terus ada lagi Supomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, selanjutnya ada Insinyur Soekarno menyampaikan usulan 5 asas dasar negara yang ia namakan Pancasila. Nah, Pancasila. Nah, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, itu nasionalisme.
Yang kedua, internasionalisme, peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat, demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, lanjut. Nah, kita ke pembahasan Piagam Jakarta. Nah, setelah sidang pertama BPU PKI, lalu dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan naskah dasar negara. Nah, panitia ini berhasil menyusun sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau dikenal sebagai Jakarta Charter. Nah, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta tercantum di alinea keempat. Nah, dengan berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu pembahasan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 delegasi dari Indonesia sebagian timur menyampaikan keberatan terhadap sila pertama Piagam Jakarta karena dianggap tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam. Nah, demi menjaga kesatuan bangsa, Muhammad Hatta mengusulkan perubahan pada sila pertama dalam sidang PPKI pada tanggal 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan yang terakhir dikenal sebagai saat ini. Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, proses ini menunjukkan adanya semangat musyawarah, mufakat dan pengorbanan demi persatuan bangsa Indonesia.